Shalom, selamat pagi jemaat Gereja Kristus Ketapang, dimanapun Bapak Ibu berada. Puji Tuhan, hari ini kita akan memasuki hari yang baru bersama Tuhan. Terlebih dulu kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menjadi landasan dan memimpin hidup kita dalam perjalanan kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah hati kami, pimpinlah hidup kami, berkatilah kehidupan kami, supaya kami layak, supaya kami berkenan, dan kami dipimpin oleh kebenaran firman. Terpuji nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Satu kebenaran firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 5, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang-orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman-teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Tema pagi hari ini, penjala yang terjala. Saudara, Simon adalah seorang penjala ikan dengan keahliannya. Tetapi pada waktu itu, dia mengalami satu keputusasaan. Karena semalam-malam bersama-sama dia bekerja keras, dia berusaha, dia sudah melakukan, tapi mereka tidak mendapat apa-apa. Pada saat Yesus datang, Yesus berkata, "Bertolaklah lebih dalam dan tebarkanlah jalamu." Di tengah keputusasaan itu pun Simon berkata, "Semalam-malaman kami sudah bekerja keras, mencari ikan, menangkap, tapi tidak ada satupun. Bagaimana mungkin pada siang hari ini kami harus menjala ikan? Kami tidak akan dapat. Tetapi karena Engkau, Guru, yang menyuruhnya, aku akan menebarkan juga." Simon melakukan apa yang dikatakan Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Begitu banyak ikan dan nyaris perahu tenggelam, dan teman-teman juga membantu untuk menangkap atau memasukkan ikan ke dalam perahu.
Simon takjub dengan peristiwa itu. Dan dia secara spontan, dia tidak berkata guru lagi, tapi dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Saudara, bagaimana tidak takjub? Mujizat yang besar, yang luar biasa dikerjakan oleh sang guru, yaitu dengan berkata-kata, dengan melakukan, ikan tertangkap. Semua menjadi takjub dan heran. Dan dia berkata kepada murid-murid orang-orang itu, jangan takut, kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka akhirnya mendengar, dan akhirnya mereka membereskan segala sesuatunya dan mengikut Yesus. Saudara, tentunya hal ini juga menjadi satu pertanyaan buat kita. Maukah kita menjadi penjala manusia? Saudara-saudara, banyak orang merasa diri tidak mampu dan tidak bisa. Petrus juga sama. Tapi proses yang diizinkan oleh Tuhan, dia melihat satu hal yang benar-benar lebih daripada peristiwa yang dia lihat. Ketika Pentakosta, manusia yang tidak percaya, 3.000 orang bertobat setelah mendengar khotbah dari Petrus, penjala manusia. Saudara, hari-hari ini Tuhan sangat membutuhkan. Begitu banyak orang hari ini membutuhkan Tuhan, dan dunia perlu penjala-penjala seperti Simon Petrus. Beberapa hari yang lalu saya melihat satu peluncuran di Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump, yaitu Alkitab baru. God bless you. Berkali-kali Presiden Donald Trump katakan Amerika harus kembali kepada Yesus Kristus, harus kembali membaca Alkitab. Ini satu kebangunan yang baru bagi Amerika. Saudara, semua butuh Tuhan. Amerika perlu Tuhan. Tapi tidak hanya Amerika, tapi seluruh dunia harus bertekuk lutut dan harus menyembah Kristus. Dan nubuatan para nabi terus digenapi bahwa dunia ini akan menyembah Kristus. Tentunya perlu dan butuh para penjala-penjala, pemberita-pemberita, orang-orang yang berani untuk memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Mari saudara, di manakah kita hari ini? Apakah kita juga sudah menjadi bagian menjadi penjala manusia? Mungkin kita juga mulai menceritakan kabar baik kepada saudara-saudara kita, keluarga, istri, anak-anak, tetangga-tetangga, bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan. Dunia ini akan takjub melihat Kristus. Kita percaya bahwa salib Kristus, kayu yang kasar itu, akan memenangkan dunia, akan membawa manusia datang kepadanya. Diperlukan penjala-penjala seperti Simon Petrus. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan mulai melihat, mulai percaya, mulai yakin, mulai menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa, bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah dunia ini, dan dunia ini sedang mendengarkan kabar baik. Kiranya terang Tuhan bersinar bagi Indonesia, bagi dunia, dan kami percaya Tuhan juga kirimkan para penuai-penuai, banyak orang yang akan datang untuk membawa orang kepada Kristus. Tolonglah kami, tolonglah diri kami, tolonglah keberadaan kami melalui profesi, melalui kehidupan kami. Kami juga menjadi alat yang Tuhan mau pakai, menjadi alat untuk menjala di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan.
Kami bersyukur, berterima kasih di dalam Yesus Kristus. Berkati semua pelayanan-pelayanan Gereja Kristus Ketapang dan semua pelayanan-pelayanan yang kami lakukan dimanapun kami berada. Mohon Tuhan menyertai dan memimpin. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kita.